Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ogi. Untuk materi hari ini kita akan membahas bab pertama, yaitu mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi nanti kita akan membahas untuk yang pertama kali untuk apa sih itu ASEAN? Ya, berada di mana sih itu ASEAN? Letaknya di mana? Nah, kita akan mempelajari pada hari ini. Ini untuk peta konsep nanti pada saat kita akan belajar bab 1 ya, dari negara-negara anggota ASEAN, kondisi fisik dan non-fisik dari negara-negara ASEAN, interaksi antar negaranya, kerjasamanya, perubahan interaksinya, dan faktor yang mempengaruhi interaksi dari negara-negara tersebut. Untuk kompetensi dasarnya sudah Pak Ogi jelaskan waktu pengenalan kemarin, yaitu kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 seperti itu. Ya, untuk indikator pencapaian kompetensi di sini ada 3: menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara anggota, menjelaskan makna kerjasama, bentuk kerjasama, dan upaya peningkatan kerjasama. Yang terakhir, menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Jadi, untuk pertemuan kali ini, untuk minggu ini kita akan menyelesaikan satu indikator pencapaian kompetensi, yaitu IPK nomor 1, yaitu menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. ASEAN yaitu panjangannya Association of Southeast Asian Nations, ya, itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, yang diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Untuk tahun 2020 ini, anggota ASEAN berjumlah 10. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sekarang kita cek untuk letak geografis ASEAN. Di sini ada peta. Letaknya, ya, ASEAN itu memiliki wilayah laut yang luas, sekitar 5.060.100 km persegi. Sedangkan luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Untuk letak geografisnya, ASEAN itu berada di 2 benua, yaitu benua Asia, di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Next, untuk letak astronomis dari ASEAN itu hampir sama dengan letak astronomis dengan Indonesia. Ini untuk letak astronomis Indonesia di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Di sini 6 derajat sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan dari 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Dari sini sampai dengan sini. Nah, sedangkan untuk yang ASEAN memiliki perbedaan sedikit hanya di lintang utaranya dan bujur timurnya, ya, berada di 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Jadi dari sini sampai dengan sini. Dan dari 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ya, bisa dilihat di gambar. Itulah letak astronomis dari ASEAN. Ya, kita lanjutkan.
Karena letak astronomis ASEAN berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sama dengan 141 bujur timur, menyebabkan negara-negara di ASEAN itu memiliki iklim tropis kebanyakan ya, dan satu negara beriklim subtropis. Nah, silahkan nanti cari negara mana saja yang masuk dalam iklim tropis dan negara mana saja yang termasuk iklim subtropis. Seperti itu. Next. Selanjutnya untuk letak geologis. Nah, di sini letak geologis ASEAN itu terletak di pertemuan antar lempeng geologi. Ya. Seperti dua lempeng benua besar, yaitu lempeng Indo-Australia di sini, lempeng, dan lempeng Eurasia. Ya. Lempeng Eurasianya di sini. Seperti itu, ditambah dengan lempeng Filipina dan Pasifik. Jadi, dengan letak geologis yang seperti itu menyebabkan negara-negara di ASEAN itu memiliki banyak gunung api, terutama di Indonesia dan Filipina, karena merupakan daerah Ring of Fire. Tidak hanya itu, negara-negara ASEAN juga sering terdampak bencana, yaitu bencana geologis seperti gunung Merapi meletus, ya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, karena letak geologisnya ASEAN seperti itu, maka sebagian besar negara-negaranya memiliki tanah yang subur. Seperti itu, maka letak geologis ini berdampak pada mata pencarian dari masyarakat yang berada di negara-negara tersebut. Lanjutkan pertama, yaitu compact atau berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya, ini hanya ada satu di negara ASEAN, yaitu Kamboja. Kita cek. Ya, seperti ini untuk negara Kamboja, dia hampir berbentuk seperti lingkaran. Dan ini adalah satu-satunya negara yang memiliki bentuk compact atau lingkaran. Selanjutnya, yang kedua adalah bentuk fragmented atau berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya yang pertama adalah Indonesia. Kalian tahu sendiri bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau-pulau yang terpisah-pisah. Ya. Contoh yang kedua itu adalah Filipina. Filipina juga memiliki ribuan pulau-pulau yang terpisah-pisah. Yang ketiga itu adalah elongated. Elongated artinya adalah memiliki bentuk yang memanjang. Contohnya adalah Vietnam. Ya, Vietnam ini memiliki bentuk yang memanjang dari atas sampai dengan ke bawah. Seperti. Dan yang terakhir adalah protruded. Artinya bentuknya kompleks. Compact juga tidak, fragmented tidak, elongated juga tidak. Jadi tidak bisa dikategorikan sebagai compact, fragmented, atau elongated. Makanya dikategorikan menjadi protruded atau bentuknya yang lebih kompleks. Di sini ada dua contoh, yaitu Thailand. Kita cek Thailand. Ya, Thailand memiliki seperti ini. Atasnya hampir seperti compact, hampir melingkar, tetapi bagian bawahnya itu memiliki bentuk yang memanjang. Makanya tidak bisa dikategorikan menjadi compact ataupun elongated. Yang selanjutnya yang kedua yaitu Myanmar atau Burma. Ya, Burma. Ini kita cek. Ya, di sini juga hampir sama seperti Thailand. Ya, dia memiliki bentuk yang hampir bulat di atas dan bawahnya memanjang. Seperti itu. Demikian materi untuk hari ini anak-anak. Silahkan dicatat apa yang penting dan kira-kira apa yang akan keluar dalam ulangan besok. Silahkan dipahami betul untuk materinya dan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.